Di dalam jejak sejarah Indonesia, julukan tiga serangkai yang disematkan kepada Deues Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara telah menjadi penanda penting bagi kebangkitan nasional di Indonesia. Mereka tiga tokoh intelektual yang berani menentang penjajahan Belanda dan mengobarkan semangat nasionalisme di hati rakyat Indonesia yang saat itu sedang dalam kondisi terpuruk karena penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Tiga serangkai hadir dengan memberikan gagasan-gagasan progresif dan menanamkan semangat persatuan kepada rakyat melalui tulisan, organisasi, hingga aksi nyata. Bagaimana perjuangan tiga serangkai dalam membela tanah air, dan apa saja peran, pemikiran, dan kontribusi tiga serangkai dalam membentuk fondasi nasionalisme Indonesia? Kali ini kita akan membicarakan sepak terjang tiga serangkai untuk memahami perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, istilah tiga serangkai ini bisa saja merujuk pada tokoh yang memainkan peran besar dalam kesuksesan proklamasi Indonesia. Tetapi, tiga serangkai dimaksud di sini adalah tiga tokoh yang mewarnai perjuangan kebangkitan nasional di Indonesia, yakni Deues Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga tokoh ini muncul dari latar belakang kehidupan yang berbeda, tetapi mereka disatukan dalam visi yang sama, yaitu menciptakan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ernest Francois Eugene Deues Dekker yang lebih dikenal sebagai Deues Dekker atau Danudirja Setiabudi terlahir di Pasuruan, Keresidenan Malang saat Indonesia masih menjadi Hindia Belanda. Berdasarkan catatan riwayat hidup singkat yang ditulis Dekker saat mendaftar di Universitas Zurich, diketahui kalau Dekker lahir pada tanggal 8 Oktober di tahun 1879. Dekker merupakan anak dari pria Belanda bernama August Henry Edward Deues Dekker yang bekerja sebagai seorang agen di bank kelas kakap bernama Netherlands Indies Escomtobank. Sementara ibunya adalah perempuan bernama Louis Neumann yang diketahui lahir di Pekalongan dari pasangan Jerman Jawa. Hal ini menjadikan Dekker berstatus sebagai Indo karena ibunya juga adalah seorang Indo atau blasteran. Dekker lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Dia kemudian tumbuh lalu menempuh pendidikan dasar di Pasuruan. Pendidikan lanjutannya ditempuh di sekolah menengah pertama HBS yang ada di Surabaya. Tetapi Dekker tidak lama berada di HBS karena dia segera dipindahkan ke Gymnasium Koning Willem III School, sekolah setingkat HBS tapi lebih elit yang berada di Batavia. Pendidikan Dekker berjalan relatif lancar dan dia lulus tepat waktu. Selepas itu, Dekker memilih langsung bekerja di perkebunan kopi bernama Sumber Duren yang berada di Malang, Jawa Timur. Selama bekerja di perkebunan inilah, Dekker melihat perlakuan semena-mena yang dialami oleh para pekerja kebun. Dan nuraninya terusik sehingga Dekker seringkali membela mereka yang tertindas. Apa yang dilakukan Dekker ini ternyata membuatnya kurang disukai oleh rekan-rekan kerjanya sendiri. Tetapi dia jelas disukai oleh para pekerja kebun yang menjadi bawahannya. Masalahnya, konflik Dekker dengan rekan-rekan kerjanya, termasuk dengan manajernya, membuat dia dimutasi ke perkebunan tebu Pajrakan yang ada di Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur untuk menjadi laboran. Di tempat baru pun konfliknya tidak berubah. Dekker kembali bermasalah dengan manajernya karena urusan pembagian irigasi untuk perkebunan tebu dan padi petani lokal, sehingga akhirnya Dekker dipecat karena dianggap mengganggu perkembangan perusahaan. Setelah pemecatan ini, Dekker menganggur cukup lama. Ketidakpastian masa depan mulai menggoncang hidupnya. Terlebih setelah kematian mendadak ibunya yang membuat Dekker memutuskan pergi meninggalkan Hindia Belanda. Tercatat bahwa pada tahun 1899 Dekker berangkat ke Afrika Selatan dan bergabung dalam Perang Boer Kedua untuk melawan Inggris. Di sana Dekker bahkan mengambil langkah ekstrim dengan menjadi warga negara Republik Transvaal, salah satu negara yang terlibat dalam Perang Boer. Beberapa bulan kemudian, kedua saudara laki-laki Dekker pun menyusulnya. Sayangnya kemudian Dekker tertangkap oleh pasukan Inggris dan dia dijebloskan ke kamp tahanan di Kellen atau sekarang telah menjadi Sri Lanka. Selama berada di dalam kamp tahanan ini, Dekker tampaknya menyaksikan pengalaman yang kemudian membentuk pemikirannya. Terlebih setelah Dekker mempelajari sastra India yang membuka wawasannya tentang budaya dan pemikiran di luar dunia barat. Perlahan-lahan, Dekker pun mulai menyadari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyatnya hingga menumbuhkan benih-benih nasionalisme dalam dirinya yang akan memotivasi Dekker dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah dipulangkan ke Hindia Belanda pada tahun 1902, Dekker akhirnya memulai babak baru dalam hidupnya.
Dia kini bekerja sebagai agen pengiriman di Cloning Kitje Paket Vaart Manschaft, sebuah perusahaan pelayaran milik negara. Penghasilannya yang cukup tinggi membuat Dekker berani untuk menikahi Clara Charlotte Deji, putri seorang dokter Jerman yang tinggal di Hindia Belanda pada tahun 1903. Selama masa-masa ini, kemampuan menulis Dekker yang luar biasa, terutama dalam melaporkan pengalaman perangnya, telah menarik perhatian surat kabar terkemuka di Semarang yang bernama The Lokomotif. Maka kemudian Dekker ditawari posisi sebagai reporter yang menjadi titik awal karirnya dalam dunia jurnalistik dan organisasi. Karir barunya ini membuat Dekker semakin menyadari ketidakadilan kebijakan kolonial telah merugikan banyak pribumi. Tidak mengherankan ketika Dekker bergabung dengan staf redaksi Batavia's Nieuwsblad pada tahun 1907, tulisan-tulisannya pun semakin berani dan membela kaum Indo dan pribumi. Dekker bahkan menulis 2 seri artikel yang sangat kritis pada tahun 1908, yang diketahui seri pertamanya berjudul Het Bankroet der Ethisch Principe in Nederlands Oost-Indie, atau kebangkrutan prinsip etis di Hindia Belanda, yang mengkritik keras kebijakan politik etis pemerintah kolonial. Sementara seri keduanya berjudul ini, atau dalam versi Jerman dikenal dengan judul Hollands Kolonialer Untergang, yang memiliki arti bagaimana caranya Belanda dapat segera kehilangan koloni-koloninya, yang isinya merupakan kritikan tajam terhadap kebijakan kolonial. Tulisan-tulisan tersebut pada puncaknya membuat Dekker menjadi target pengawasan intelijen penguasa. Namun Dekker tidak gentar sedikit pun. Dia semakin menyuarakan keresahannya dengan semangat, terlebih karena memang ada dukungan dari rekan-rekannya. Saat itu, memang rumah Dekker yang terletak di dekat sekolah Stovia rutin menjadi tempat berkumpul para tokoh pergerakan seperti Sutomo dan Cipto Mangunkusumo. Mereka kerap berdiskusi dan belajar bersama, serta dalam perkembangannya, Dekker diketahui mengambil peran penting dalam kelahiran Budi Utomo, organisasi yang dianggap sebagai organisasi nasional pertama. Selain itu, Dekker yang menaruh perhatian besar pada bidang pendidikan juga turut mendirikan Indische University Vereniging atau IUV pada tanggal 8 Maret di tahun 1910. IUV ini merupakan sebuah badan penggalangan dana untuk mendirikan universitas di Hindia Belanda yang anggotanya terdiri atas berbagai kalangan termasuk orang Belanda, orang Indonesia, bangsawan Banten, dan perwakilan organisasi pendidikan Tionghoa THHK. Sementara itu, tokoh 3 serangkai lainnya yang sudah lebih dulu dikenal Dekker adalah Cipto, yang pada saat itu sudah berprofesi sebagai dokter dan sangat aktif dalam pergerakan sosial. Dia dilahirkan pada tanggal 4 Maret di tahun 1886 di desa Panyangakan, Kabupaten Jepara, yang berada dalam wilayah Kresidenan Jepara. Cipto adalah putra sulung dari Mangunkusumo yang diketahui merupakan seorang priai rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Ayahnya memulai karir sebagai guru bahasa Melayu di Sekolah Dasar Ambarawa, kemudian menjadi kepala sekolah di Semarang, dan akhirnya bekerja di administrasi Dewan Kota Semarang. Sementara itu, ibu Cipto berasal dari keluarga tuan tanah di Mayong, Jepara. Meskipun keluarga Mangunkusumo ini tidak termasuk golongan priai tinggi, tetapi ayah Cipto berhasil menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang tinggi. Cipto sendiri menempuh pendidikan awalnya di Stovia. Selama bersekolah di sini, Cipto sudah mulai menunjukkan perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan teman-temannya. Sebagai seorang anak, dia dikenal sebagai pribadi yang jujur, cerdas, dan rajin. Sampai guru-gurunya bahkan menjulukinya dengan sebutan "En begaf leerling", yang berarti murid berbakat. Sayangnya di balik kecemerlangan akademisnya, Cipto justru merasa terasing di lingkungan sekolahnya tersebut. Cipto berbeda dengan teman-teman sebayanya yang gemar berpesta. Dia lebih senang memilih menghadiri ceramah, membaca buku, dan bermain catur. Penampilannya pun terbilang mencolok dengan surjan lurik dan aroma kemenyan yang khas. Selama berada di Stovia, Cipto banyak menciptakan pidato yang topiknya berisi tentang keresahan dan ketidakpuasannya terhadap lingkungan sekitarnya. Baginya, Stovia seharusnya menjadi tempat untuk menemukan jati diri dan melepaskan diri dari tradisi keluarga yang kuat dan menghadapi diskriminasi. Namun beberapa peraturan di Stovia membuatnya geram, terutama kewajiban bagi mahasiswa Jawa dan Sumatera yang non-Kristen untuk mengenakan pakaian tradisional di lingkungan sekolah. Cipto melihat peraturan ini sebagai cerminan arogansi politik kolonial dan pelestarian feodalisme. Dia mengkritik pembatasan penggunaan pakaian barat yang hanya diperbolehkan bagi pribumi dalam hierarki administrasi kolonial. Menurut Cipto, hal ini tidak menciptakan kesetaraan dan justru merendahkan martabat rakyat yang mengenakan pakaian tradisional. Kritikannya ini kelak akan termuat juga dalam tulisan-tulisannya di surat kabar The Lokomotif, yang saat itu memang sangat berpengaruh. Cipto mengkritik keras kondisi masyarakat yang menurutnya tidak sehat karena feodalisme dan kolonialisme membuat ruang gerak dan kesempatan rakyat menjadi sangat terbatas.
Selain itu, Cipto juga menyinggung tentang diskriminasi rasial, di mana dalam tulisannya ini, Cipto mengecam perbedaan gaji antara orang Eropa dan pribumi untuk pekerjaan yang sama. Bahkan diskriminasi ini menyebar ke berbagai bidang, seperti peradilan, pajak, dan kesempatan pendidikan. Bagi Cipto, diskriminasi ini sudah seperti garis batas warna yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia di bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Tulisan-tulisannya yang tajam itu seringkali membuat Cipto mendapat teguran dari pemerintah. Namun Cipto tidak gentar. Di masa mudanya, dia memilih untuk keluar dari dinas pemerintah demi mempertahankan kebebasan berpendapat, meskipun harus mengembalikan sejumlah besar uang ikatan dinas. Selain melalui tulisannya, Cipto melakukan aksi-aksi provokatif untuk menentang ketidakadilan yang dilihatnya. Pernah suatu kali, Cipto memasuki society atau klub sosial yang hanya diperuntukkan bagi orang Eropa dengan memakai pakaian tradisional Jawa. Dengan santainya, Cipto lalu duduk, menjulurkan kaki, dan mengabaikan pandangan sinis orang-orang di sekitarnya. Ketika seorang penjaga mencoba mengusirnya, Cipto justru memaki-maki penjaga dan orang-orang di sekitarnya dengan bahasa Belanda yang fasih, sehingga membuat orang-orang di perkumpulan itu justru terkejut. Pergerakan Cipto terus berlanjut. Ketika organisasi Budi Utomo terbentuk, Cipto sangat antusias dan menganggap kalau organisasi ini sebagai tonggak penting bagi kesadaran pribumi. Namun ketika Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan, terungkap kalau ada perbedaan yang sangat mendalam di antara para anggotanya. Cipto dengan visi yang progresif menginginkan Budi Utomo menjadi organisasi politik yang demokratis dan terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menekankan betapa pentingnya organisasi ini menjadi pemimpin rakyat, bukan sekedar mencari dukungan dari para pejabat kolonial. Di sisi lain, Rajiman Widyodiningrat mengusulkan supaya Budi Utomo menjadi gerakan kebudayaan yang berfokus pada kebudayaan Jawa. Perbedaan pandangan dan visi ini akhirnya memicu perdebatan sengit antara Cipto dan Rajiman. Cipto sendiri sebenarnya tidak menolak kebudayaan Jawa, tetapi dia menentang kebudayaan keraton yang feodal. Dia berpendapat bahwa masalah politik, yaitu penjajahan dan feodalisme, harus diselesaikan terlebih dulu sebelum masalah kebudayaan. Gagasan-gagasan Cipto yang radikal dan visioner ini pada masanya belum mendapat dukungan luas, sehingga meskipun Cipto terpilih sebagai pengurus, tetapi dia akhirnya mengundurkan diri dari Budi Utomo karena merasa organisasi tersebut tidak mewakili aspirasinya. Kepergian Cipto meninggalkan kekosongan dalam Budi Utomo yang kehilangan kekuatan progresifnya. Tokoh tiga serangkai berikutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya adalah Raden Masuwardi Suryaningrat. Dia terlahir pada tanggal 2 Mei di tahun 1889 dari keluarga bangsawan Kadipaten Pakualam. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat, anak dari Pakualam III. Ini artinya Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Pakualam III, penguasa Kadipaten Pakualam. Sebagai seorang bangsawan, Ki Hajar memiliki kesempatan menempuh pendidikan yang lebih baik. Diketahui bahwa dia menempatkan pendidikan dasarnya di ILS, yang merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Lalu Ki Hajar sempat melanjutkan pendidikan kedokterannya di Sofia, tetapi tidak dapat dia selesaikan karena kondisi kesehatan Ki Hajar yang buruk. Maka arah karirnya pun berubah. Ki Hajar mulai bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Tercatat kalau dia pernah bekerja untuk surat kabar Sudiotomo, Minden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ki Hajar tergolong sebagai salah satu penulis yang andal pada masanya dengan gaya tulisan yang bersifat komunikatif dan menjabarkan gagasan-gagasannya yang anti kolonial. Selain hebat sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo, dia aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo yang berlangsung di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Ki Hajar Muda juga ikut menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multi etnik yang didominasi oleh kaum Indo yang ingin memperjuangkan pemerintah sendiri di Hindia Belanda atas pengaruh Dekker. Setelah pergolakan di dalam Budi Utomo, tampaknya Dekker melihat kalau organisasi tersebut terbatas pada masalah kebudayaan Jawa. Makanya Dekker tidak banyak terlibat di dalamnya. Sebagai seorang Indo, dia selama ini sudah terdiskriminasi oleh orang Belanda murni yang disebut Belanda Totok, karena sistem pemerintahan kolonial menciptakan hierarki sosial yang membedakan antara Belanda Totok, Indo, dan pribumi. Posisi orang Indo dalam pemerintahan sebenarnya hampir tidak ada bedanya dengan pribumi. Bahkan banyak orang Indo yang hidupnya sulit karena politik etis yang memberikan kesempatan lebih besar kepada pribumi yang dibayar lebih rendah. Selain itu banyak pula orang Indo yang hidup dalam kemiskinan. Belanda Totok memandang rendah kaum Indo seperti yang tercermin dalam Buletin Bond van Genesaeren.
atau Buletin dari Ikatan Para Dokter yang muncul pada tahun 1912. Buletin tersebut isinya merupakan tulisan orang-orang Belanda totok yang merendahkan kaum Indo dan meragukan kemampuan mereka menjadi dokter. Berangkat dari keresahan ini, Dekker percaya kalau kaum Indo sudah sepatutnya bekerja sama dengan pribumi untuk mengubah nasib mereka. Dekker berpendapat kalau Hindia ini bukan hanya milik Belanda totok, tetapi milik semua orang yang merasa sebagai orang Hindia. Pandangannya inilah yang akan menjadi cikal bakal dasar ideologi nasionalisme dari Indische Party. Maka Dekker kemudian memanfaatkan keprihatinan orang Indo untuk menyebarkan gagasan pemerintahan sendiri Hindia Belanda oleh orang-orang asli Hindia Belanda, yakni pemerintahan yang inklusif dan melampaui batasan ras serta suku. Gagasan Dekker ini adalah gagasan yang sangat orisinil pada masa itu, karena orang-orang di masanya memang lebih fokus pada kelompok ras atau suku masing-masing. Melalui organisasi Indisbond dan Insulin, akhirnya Dekker mempromosikan visi Indi atau Hindia baru yang dipimpin oleh warganya sendiri. Namun idenya ini hanya mendapat sedikit dukungan dari kalangan Indo yang sebagian besar lebih memilih status quo. Meski begitu, Dekker tetap melanjutkan idenya dengan mendirikan Indische Party pada tahun 1912 bersama dengan Cipto dan Ki Hajar. Partai ini merupakan partai nasionalis inklusif yang mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan Indo, Tionghoa, dan pribumi. Sebelum bergabung dengan pendirian Indische Party, diketahui kalau Cipto sudah membuka praktik dokter di Solo dan berperan penting dalam memberantas wabah pes di Malang pada tahun 1911. Jasanya dihargai dengan bintang emas dari pemerintah kolonial. Selama itu pula Cipto terus aktif di dunia politik dan sempat mendirikan Raden Ajeng Kartini Club yang bertujuan untuk memperbaiki nasib rakyat. Ketika ditawari oleh Dekker untuk bergabung dalam Indische Party, Cipto menyambutnya dengan hangat. Dia melihat Dekker dan Ki Hajar sebagai rekan seperjuangan dalam visinya, serta menganggap bahwa Indische Party ini sebagai wadah yang tepat untuk memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Hindia Belanda tanpa memandang suku, golongan, dan agama. Maka kemudian di tahun yang sama dengan Indische Party berdiri, Cipto pindah ke Bandung supaya lebih dekat dengan Dekker dan dia bergabung dengan redaksi harian The Express dan majalah Het Tijdschrift. Di Bandung, organisasi Indo-Eropa seperti Indisbond dan Insulin sudah lama berdiri. Visi mereka adalah memperjuangkan peningkatan status sosial ekonomi kaum Indo dalam kerangka kerjasama dengan Belanda. Pandangan ini sudah jelas bertentangan dengan visi Dekker yang dalam pidatonya tertanggal 12 Desember 1911 saja sudah menyerukan dengan lantang dan tegas bahwa kaum Indo harus berjuang bersama pribumi sebagai rakyat Hindia untuk memberontak dan merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial. Pidato Dekker ini kemudian menginspirasi pembentukan Panitia 7 yang kemudian resmi mendirikan Indische Party pada tanggal 6 September 1912. Tiga tokoh penting, termasuk Dekker, melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk mendirikan cabang partai dan mengadakan rapat-rapat yang dihadiri oleh berbagai organisasi. Dekker melalui pidato-pidatonya yang berapi-api ternyata berhasil menarik banyak pengikut dan pendukung. Indische Party sudah berkembang menjadi wadah bagi mereka yang tidak dapat bergabung dengan organisasi lain karena batasan etnis ataupun agama. Maka dalam waktu singkat, Indische Party pun memiliki ribuan anggota dan puluhan cabang di seluruh Hindia Belanda, termasuk anggota dari keturunan Tionghoa dan Arab. Dalam perkembangannya ini, Indische Party berupaya untuk mewujudkan kerjasama antara Indo dan pribumi serta seluruh anggotanya, baik dari keturunan Eropa, Tionghoa maupun Arab, dengan menyerap cita-cita nasional Hindia, memberantas diskriminasi, dan memperjuangkan hak-hak semua orang Hindia. Di tanggal 25 Desember 1912, Indische Party yang semakin kuat pun mulai menetapkan anggaran dasar dan pengurus partai. Dengan Dekker ditunjuk sebagai ketuanya, bendera partai ini berwarna hitam dengan jalur tiwarna di sudut kanan yang melambangkan tujuan, semangat, dan kesetiaan terhadap tanah air. Indische Party akhirnya menjadi partai besar pertama yang mengusung gagasan Indi untuk Indier, yang menjadikan Hindia sebagai rumah nasional bagi semua yang mengakuinya sebagai tanah air. Gagasan ini yang dikenal sebagai Indis nasionalisme kemudian berkembang menjadi nasionalisme Indonesia melalui Perhimpunan Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Lalu memasuki tahun 1912, pemerintah Hindia Belanda saat itu berencana untuk membentuk Dewan Perwakilan dengan nama Koloniale Raad, yang pada akhirnya rencana ini memicu penolakan keras dari kaum nasionalis. Saat itu kaum nasional melihat bahwa nama dan susunan dewan tersebut sebagai penghinaan terhadap pergerakan nasional karena dipastikan akan membela kepentingan penjajah dan mengabaikan rakyat. Maka kaum nasionalis termasuk anggota Serikat Islam Cabang Bandung menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat memiliki perwakilan yang seimbang antara penduduk asing dan pribumi.
Sebelum masalah ini, Indies Party yang diwakili Dekker telah mengajukan permohonan pengakuan badan hukum kepada pemerintah Hindia Belanda tertanggal 25 Desember 1912. Namun, pemerintah justru kemudian menugaskan Dr. G.H.G. Haje untuk menyelidiki Dekker supaya dapat mengetahui kehidupannya serta arah politiknya. Penyelidikan ini membuahkan laporan latar belakang dan kehidupan politik Dekker yang diserahkan kepada Gubernur Jenderal Hindenburg pada tanggal 13 Januari 1913. Setelah melihat laporan, pada tanggal 4 Maret 1913, Gubernur Jenderal Hindenburg secara resmi menolak permohonan Indies Party untuk memperoleh status badan hukum dengan mengacu pada pasal 111 Regeringsreglement atau peraturan pemerintah tahun 1854. Penolakan ini sebenarnya mengejutkan pengurus Indies Party karena pemerintah sebelumnya sudah berencana untuk menghapus pasal tersebut. Tetapi kini mereka gunakan lagi demi kepentingannya. Maka setelah penolakan, Dekker dan pengurus Indies Party mencoba mengubah pasal 2 anggaran dasar partai dan mengajukan permohonan kembali. Namun permohonan mereka kembali ditolak pada tanggal 11 Maret 1913 dengan alasan bahwa perubahan pasal tidak mengubah dasar dan jiwa organisasi. Upaya ketiga Dekker di tanggal 13 Maret pun gagal. Tetapi saat itu, Dekker sempat bertanya kepada Hindenburg tentang kemungkinan kemerdekaan Hindia Belanda. Tetapi Hindenburg menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Dekker paham pemerintah tidak akan mendukung langkahnya dalam mengupayakan kemerdekaan Hindia. Maka Partai Indies Party yang sering dicurigai oleh penguasa kolonial karena gagasan radikal para pendirinya harus mati langkah dan tidak dapat berumur panjang. Setelah Indies Party ini dinyatakan terlarang oleh pemerintah, para pemimpinnya memutuskan untuk membubarkan saja partai ini secara resmi di tanggal 31 Maret 1913. Namun sebelumnya, Dekker telah menyarankan agar para anggota untuk bergabung dengan Insulin, organisasi yang diakui pemerintah, dan mereka bisa meneruskan perjuangan di dalam partai tersebut dengan semangat serta visi Indies Party. Semenjak kejadian ini, tindakan tegas pemerintah mulai dilakukan sehingga banyak anggota Indies Party yang merasa takut dengan pemerintah. Tetapi The Express sebagai media propaganda mereka tetap bertahan. Bahkan pada tahun 1914, kartu nama, kertas, dan sejenisnya dengan atribut Indies Party masih diiklankan di The Express. Bahkan 3 serangkai pun terus mengkritik pemerintah melalui The Express yang berdampak pada dibuangnya mereka ke Eropa. Pada bulan November di tahun 1913, tahun yang sama dengan dibubarkannya Indies Party, Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis. Perayaan besar-besaran ini juga diadakan di Hindia Belanda. Dan saat itu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk dari pribumi, untuk perayaan kemerdekaan. Rencana ini memicu reaksi keras dari kalangan nasionalis. Cipto sendiri menganggapnya sebagai penghinaan terhadap rakyat pribumi yang sedang dijajah Belanda. Maka kemudian Cipto bersama Ki Hajar mendirikan Komit Bumi Putra untuk menentang perayaan tersebut. Di dalam komit, Cipto yang menjadi ketuanya sudah berencana untuk mengumpulkan dana yang akan mereka gunakan untuk mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina yang isinya merupakan permintaan pencabutan pembatasan kegiatan politik dan pembentukan parlemen. Komit Bumi Putra juga kemudian menyebarkan selebaran yang isinya menyadarkan rakyat bahwa perayaan kemerdekaan Belanda dengan mengarahkan dana dan tenaga rakyat pribumi adalah penghinaan. Aksi protes ini mencapai puncaknya di tanggal 19 Juli di tahun 1913 ketika harian The Express pimpinan Dekker menerbitkan artikel Ki Hajar yang saat itu baru berusia 24 tahun. Artikelnya berjudul Als ik een Nederland was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Artikel tersebut berisi kritik pedas terhadap rencana pemerintah Belanda di mana salah satu kutipan terkenalnya berbunyi, "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya." Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Saya terangkan dan nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Tulisan ini jelas membuat para pejabat Belanda menjadi marah. Beberapa dari mereka bahkan meragukan keaslian artikel tersebut dengan menduga serta menuduh bahwa Dekker memanas-manasi Ki Hajar untuk menulis dengan gaya yang provokatif. Keesokan harinya Cipto makin membuat panas situasi dengan menulis artikel di The Express juga yang mendukung Ki Hajar
untuk memboikot perayaan kemerdekaan Belanda. Akibat tulisan ini, Ki Hajar dan Cipto akhirnya ditangkap atas perintah Gubernur Jenderal Hindenburg pada tanggal 30 Juli di tahun 1913. Ki Hajar sendiri akan diasingkan ke Pulau Bangka, namun kedua rekannya Dekker dan Cipto melakukan protes keras sehingga akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada tanggal 18 Agustus di tahun 1913. Ketika tiga serangkai ini berada dalam pengasingan di Belanda, mereka terus melakukan aksi politik melalui propaganda Indies Party. Mereka bahkan menerbitkan majalah The Indier untuk menyadarkan masyarakat Belanda dan Indonesia di sana tentang kondisi di tanah jajahan. Majalah ini secara jelas dan berani mengkritik berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Akhirnya, kehadiran mereka di Belanda ini justru berdampak kuat pada organisasi mahasiswa Indonesia di sana yang dikenal dengan Indies Vereniging. Organisasi ini awalnya merupakan perkumpulan sosial, tetapi dengan kehadiran Dekker, Cipto, dan Ki Hajar mulai berkembang mengadopsi konsep-konsep baru tentang kemerdekaan Hindia dari Belanda dan pembentukan negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Pengaruh tiga serangkai pun kian kuat dengan terbitnya jurnal Indies Vereniging yang dinamai Hindia Putra pada tahun 1916. Ki Hajar sendiri mendirikan Indonesische Persbureau atau Kantor Berita Indonesia, sebuah kantor berita yang menjadi istilah Indonesia pertama kali digunakan dalam penggunaan formal, di mana istilah ini sebelumnya dicetuskan oleh George Winston Earl dan James Richardson Logan. Di Belanda, para tokoh tiga serangkai ini terus mengalami perkembangan juga. Ki Hajar bahkan mulai merintis cita-citanya untuk memajukan kaum pribumi melalui pendidikan. Dia mempelajari ilmu pendidikan hingga meraih Europes Acta, yakni ijazah pendidikan bergengsi yang kelak menjadi dasar bagi pendirian lembaga pendidikan taman siswa. Dekker sendiri dalam pengasingannya mengambil program doktor dalam bidang ekonomi di Universitas Zurich, Swiss. Dia tinggal bersama keluarganya yang lebih memilih berada di Eropa dibandingkan Hindia Belanda. Namun dalam catatan yang ada, diketahui kalau gelar doktor yang diperoleh Dekker itu berhasil diraih secara agak kontroversial. Dan menurut salah satu pengujinya adalah dengan nilai serendah-rendahnya. Ini karena selama di Swiss diduga Dekker terlibat konspirasi dengan kaum revolusioner India. Dekker kemudian ditangkap di Hong Kong dan diadili, kemudian ditahan di Singapura pada tahun 1918. Setelah 2 tahun di penjara, Dekker pulang ke Hindia Belanda, menyusul 2 rekan yang lebih dulu pulang ke Hindia Belanda di tahun-tahun sebelumnya. Dari tokoh tiga serangkai yang pulang lebih dulu ke Hindia Belanda adalah Cipto yang diperbolehkan pulang kembali ke Jawa pada tahun 1914 karena alasan kesehatan. Semenjak kepulangannya dia bergabung dengan Insulin, perkumpulan yang berdiri menggantikan Indies Party. Di Insulin ini, Cipto menjadi anggota pengurus pusat yang aktif melakukan propaganda, terutama di wilayah pesisir utara Jawa. Dalam kegiatan propagandanya, Cipto menggunakan berbagai media seperti majalah Guntur Bergerak, surat kabar The Beweging, Majapahit, dan Pahlawan. Berkat propagandanya ini, jumlah anggota Insulin pun meningkat pesat, yang awalnya hanya berjumlah 1.009 anggota pada tahun 1915, kemudian menjadi 40.000 anggota pada bulan Oktober di tahun 1919. Di bawah pengaruh gagasan Cipto pula, akhirnya Insulin menjadi partai yang radikal dan pada 9 Juni 1919 resmi berganti nama menjadi National Indies Party atau NIP. Sebelumnya pada tanggal 18 Mei 1918, pemerintah Hindia Belanda sempat membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Pembentukan Volksraad ini membuat Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum menunjuk Cipto sebagai salah satu anggota Volksraad dengan harapan dewan tersebut dapat menampung berbagai pandangan dan menunjuk citra demokratis. Saat itu Cipto melihat Volksraad sebagai kemajuan dan menggunakannya sebagai wadah untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun Cipto tetap kritis dengan menganggap Volksraad hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Pada tanggal 25 November di tahun 1919, Cipto berpidato di Volksraad untuk mengungkap kasus penipuan rakyat yang melibatkan Sunan dan Residen. Dia memaparkan bahwa pinjaman 12 gulden dari Sunan harus dibayar dengan kerja paksa di perkebunan yang setara dengan 28 gulden. Pidato ini membuatnya kembali bermasalah dan dianggap sebagai ancaman berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat itu, Ki Hajar sudah kembali ke Indonesia sejak bulan September 1919. Tidak seperti Cipto yang kian radikal dalam dunia politik, Ki Hajar memilih segera terjun ke dunia pendidikan dengan bergabung di sekolah yang dikelola oleh saudaranya. Pengalaman mengajar ini menjadi bekal berharga baginya dalam mengembangkan konsep pendidikan yang akan dia terapkan di sekolah yang ingin dia dirikan, yakni Perguruan Nasional Taman Siswa yang resmi berdiri pada tanggal 3 Juli di tahun 1922 di Yogyakarta. Saat usianya itu genap 40 tahun menurut penanggalan Jawa. Ki Hajar yang memiliki nama asli Raden Masuwardi Suryaningrat memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara.
Tidak hanya itu keputusan besarnya, Ki Hajar pun menanggalkan gelar kebangsawannya sebagai wujud keinginannya untuk lebih dekat dengan rakyat. Cita-citanya untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa perlahan terwujud. Ki Hajar juga menciptakan semboyan pendidikan yang sangat terkenal di Indonesia, yakni Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani. Sementara itu, Dekker yang baru kembali pada tahun 1920 memilih menetap di Batavia dan aktif kembali dalam dunia jurnalistik serta organisasi. Dia aktif sebagai redaktur organ informasi insulin, yakni De Beweging. Melalui tulisannya, Dekker kerap menyindir kalangan pro-kolonial dan kaum Indo yang dianggapnya masih berpihak pada Belanda. Dia bahkan berupaya mendorong de-Eropanisasi kaum Indo agar mereka menyadari pentingnya berpihak pada pribumi demi masa depan bersama. Dalam upaya lanjutannya, Dekker mengkritik keras Indisch Europees Verbond atau IEV yang merupakan organisasi kaum Indo yang baru terbentuk saat itu. Dekker menyampaikan kritiknya melalui seri tulisan berjudul The Ten Geboden yang berarti 10 perintah Tuhan dan Nyo Indrik atau Sinyo Hendrik, di mana Dekker mengecam organisasi IEV sebagai liga yang konyol dan kekanak-kanakan. Pada waktu yang sama, Dekker juga menulis pamflet-pamflet terkenal seperti In Neti in the Mark yang berarti suatu bangsa tengah terbentuk dan pamflet Ons Volk en Het Buitenlandse Kapitaal yang berarti bangsa kita dan modal asing. Saat Dekker kembali pula ke Hindia Belanda, National Indisch Party yang berada di bawah pengaruh Cito sudah terbentuk sebagai kelanjutan Indisch Party yang dulu dilarang. Tetapi kehadiran NIP ini membuat organisasi insulin terpecah. Anggota insulin terbagi menjadi dua kubu, yakni yang moderat dan berisi kebanyakan Indo, lalu yang progresif dengan isinya kebanyakan pribumi dan menginginkan pemerintahan sendiri. Pertikaian di dalam kubu insulin dan NIP ini akhirnya tidak hanya memecah anggotanya, tapi kemudian dilarang oleh pemerintah untuk tetap berdiri. Pada tahun berikutnya, Dekker diketahui terlibat dalam protes dan kerusuhan buruh tani di perkebunan tembakau Polan Harjo di Klaten. Kejadian ini membuat Dekker dituduh penghasut petani dalam pertemuan dengan insulin cabang Surakarta. Tetapi pengadilan di Semarang membebaskannya dari vonis. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja tuduhan terhadap Dekker, sebab dia kembali menerima tuduhan menulis hasutan di surat kabar yang dipimpinnya karena dia membela penulis komentar yang menyerukan kemerdekaan dan menyingkirkan penguasa kolonial. Tuduhan ini sebenarnya membuat Dekker kecewa karena penyelidikan yang dilakukan bukan hanya mempersoalkan tulisan, tetapi juga mentalitas penulisnya yang dituduhkan sebagai hasil hasutan Dekker. Beruntung, setelah melakukan pembelaan panjang, Dekker akhirnya divonis bebas. Sekeluarnya Dekker dari tahanan dan berbagai tuntutan pengadilan, Dekker memilih untuk meninggalkan kegiatan jurnalistiknya dan lebih menyibukkan diri dalam penulisan sejumlah buku semi-ilmiah serta membangun penangkaran anjing German Shepherd saat aktif dalam organisasinya. Salah satu anjingnya bernama Achim von Potsdam bahkan memenangkan kontes dan menunjukkan kecerdasan dengan menjawab pertanyaan berhitung dan tertulis. Lalu atas dorongan Ki Hajar yang telah mendirikan Taman Siswa, akhirnya Dekker pun terjun ke dunia pendidikan dengan mendirikan Sekolah Kesatrian Institute atau KI di Bandung. Dekker menciptakan materi pelajaran sendiri yang diajarkannya dalam bahasa Belanda. Sekolahnya juga kemudian mengembangkan pendidikan bisnis yang memasukkan pelajaran sejarah Indonesia dan dunia yang ditulis oleh Dekker. Namun, materi pelajaran sejarahnya yang anti-kolonial dan lebih pro-Jepang menyebabkan buku-bukunya disita dan dibakar oleh pemerintahan Keresidenan Priangan pada tahun 1933. Saat itu memang Jepang sedang memperluas pengaruhnya di Asia Timur dan Dekker tampaknya lebih mendukung Jepang. Dampaknya, Dekker pun dilarang mengajar meskipun dia tetap berada dalam struktur organisasi Kesatrian Institute. Lalu karena dilarang mengajar, Dekker berubah haluan dalam mencari nafkah dengan bekerja di kantor Kamar Dagang Jepang yang ada di Jakarta. Pekerjaan barunya ini membuatnya dekat dengan Muhammad Husni Tamrin, seorang wakil pribumi di Volksraad. Pada saat yang sama, pemerintahan Hindia Belanda yang masih trauma dengan pemberontakan komunis pada tahun 1927 baru mulai berjuang mengatasi masalah ekonomi akibat krisis keuangan di tahun 1929. Tapi tantangannya tidak hanya itu, pemerintah Hindia Belanda juga harus menghadapi perkembangan fasisme ala Nazi di kalangan warga Eropa dengan munculnya Nasional Socialistische Beweging atau NSB cabang Hindia. Lantas ketika Jerman menyerbu Denmark, Norwegia, dan akhirnya Belanda pada awal tahun 1940 saat Perang Dunia II pecah, ribuan orang Jerman di Hindia Belanda pun ditangkap, termasuk anggota NSB dan orang Eropa lainnya yang diduga terhubung dengan Nazi. Dekker sendiri ikut diawasi oleh pemerintah kolonial, bahkan ikut dipenjara karena dianggap sebagai kolaborator Jepang, yang pada bulan September 1940 sudah mulai menyerang Indochina Prancis. Untuk memberatkan tuduhan penangkapannya, Dekker disebut sebagai komunis, sebuah tuduhan yang sering dilontarkan oleh pemerintah Belanda dan kolonial terhadap aktivis pro-kemerdekaan Indonesia.
Dekker kemudian diasingkan ke Suriname pada tahun 1941 dan ditempatkan di kamp Jodensavane yang berlokasi di pedalaman sungai Suriname. Kondisi kampnya sangat memprihatinkan sehingga membuat kesehatan Dekker yang saat itu sudah memasuki usia 60-an akhirnya menurun dengan drastis. Dekker bahkan sempat kehilangan kemampuan penglihatannya dan kelelahan mental karena terus mendapatkan tekanan. Setelah Perang Dunia II berakhir, sayangnya Dekker tidak segera dibebaskan dan baru pada pertengahan tahun 1946 dia dikirim ke Belanda, di mana dia bertemu dengan seorang perawat bernama Nelly Albertina Gertzema yang menemaninya kembali ke Indonesia. Mereka tiba di Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 1947 setelah melalui perjalanan yang penuh rintangan karena Dekker harus menyamar dan menghindari petugas intelijen pemerintah Hindia Belanda di Pelabuhan Tanjung Priok. Sekembalinya ke tanah air, Dekker diajak untuk terlibat dalam pemerintahan Republik Indonesia dengan menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir III walau hanya bekerja selama hampir 9 bulan. Lalu Dekker ditunjuk sebagai anggota delegasi negosiasi dengan Belanda dan posisi penting lainnya. Selama masa-masa ini, Dekker diketahui sempat tinggal satu rumah dengan Soekarno. Tetapi segera setelah Dekker dan perempuan bernama Harumi menikah, serta karena alasan kesehatannya, akhirnya Dekker pindah dan menempati salah satu rumah di Kaliurang. Di rumah inilah, kemudian pada tanggal 21 Desember 1948, Dekker kembali ditangkap tentara Belanda yang tiba 2 hari sebelumnya di Yogyakarta dalam rangka Operasi Krai atau agresi militer Belanda II yang dikenal sebagai Operasi Gagak. Setelah diinterogasi dalam waktu singkat, Dekker pun dikirim ke Jakarta untuk diinterogasi kembali. Tapi karena kondisi fisiknya yang terus menurun, Dekker akhirnya dibebaskan setelah dibuat berjanji tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan politik. Dekker pun dibawa ke Bandung atas permintaannya sendiri, di mana Harumi menyusulnya untuk menempati rumah lama keluarga Dekker di Jalan Lembang. Selama di Bandung, Dekker memilih terlibat kembali dengan aktivitas di Kshatriyan Institute, lalu menyibukkan diri dengan mengumpulkan material untuk penulisan autobiografinya yang terbit pada tahun 1950, serta merevisi buku sejarah tulisannya. Dekker sendiri wafat pada dini hari di tanggal 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cikutra, Bandung. Sementara itu rekannya Cipto, yang sebelumnya masih aktif mengkritik pemerintah, memiliki nasib yang tidak jauh berbeda. Sebelum kemerdekaan, pemerintah Hindia Belanda yang menganggapnya sebagai ancaman serius, akhirnya membuat Dewan Hindia memberi saran kepada Gubernur Jenderal pada tanggal 15 Oktober 1920 untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Nyatanya, upaya pengusiran itu tidak berhasil menghambat pergerakan Cipto, karena dimanapun dia dibuang, entah Jawa, Madura Aceh, Palembang, Jambi, maupun Kalimantan Timur, tetapi Cipto tetap menjadi ancaman bagi pemerintah karena propagandanya. Dewan Hindia berdasarkan surat kepada Gubernur Jenderal kembali mengusulkan Cipto agar dibuang ke Kepulauan Timor, tetapi akhirnya Cipto hanya dibuang ke Bandung dan dilarang keluar kota. Selama di Bandung ini, Cipto kembali membuka praktek dokter dan selama 3 tahun, Cipto mengabdikan diri bersama sepedanya untuk keluar masuk kampung demi mengobati pasien. Cipto kemudian bertemu dengan Soekarno yang membentuk Partai Nasional Indonesia dari organisasi Al-Gimini Study Club. Meskipun Cipto tidak terlibat secara formal dalam organisasi serta partai tersebut, tetapi diakui oleh Soekarno dan tokoh muda lainnya bahwa pemikiran Cipto sangat mempengaruhi banyak orang. Pada akhir tahun 1926 dan awal tahun 1927, terjadi pemberontakan komunis yang gagal di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah kolonial menindak keras gerakan ini dengan menangkap dan mengasingkan ribuan orang, termasuk Cipto di dalamnya. Namun diketahui pada bulan Juli 1927, Cipto menerima kunjungan dari seorang militer pribumi yang berencana melakukan sabotase dengan meledakkan gudang Mesio dan dia meminta uang untuk biaya perjalanan ke Jatinegara kepada Cipto. Sebenarnya, Cipto tidak setuju dengan rencana sabotase tersebut, tetapi dia tetap memberikan uang sebanyak 10 gulden dengan alasan kemanusiaan. Setelah pemberontakan komunis itu gagal dan kasus peledakan gudang Mesio di Bandung terbongkar, Cipto akhirnya dipanggil pemerintah untuk menghadap ke pengadilan karena dianggap telah memberikan andil dalam membantu anggota komunis dengan memberikan uang 10 gulden dan ditemukannya nama-nama kepala pemberontakan dalam daftar tamu Cipto. Sebagai hukumannya, Cipto pun dibuang ke Banda, Maluku pada tanggal 19 Desember 1927. Selama pengasingannya di Banda, kondisi kesehatan Cipto memburuk, penyakit asmanya sering kambuh sehingga membuatnya sangat menderita. Beberapa teman Cipto sudah berusaha membujuk pemerintah kolonial supaya membebaskannya. Tetapi karena pemerintah mengajukan syarat yang memberatkan, yakni Cipto harus menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa dia akan melepaskan hak politiknya ketika kembali ke Jawa, makanya Cipto menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa dia lebih baik mati di Banda daripada harus mengkhianati perjuangannya sendiri. Tapi karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, Cipto pun akhirnya dipindahkan ke beberapa tempat pengasingan lain seperti Bali dan Makassar. Baru pada tahun 1940 dia dipindahkan ke Sukabumi. Sayangnya penyakit asmanya semakin parah sehingga membuat Cipto mengembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-57 tahun pada tanggal 8 Maret 1943 sebelum merasakan kemerdekaan Indonesia.
Lain halnya nasib Ki Hajar Dewantara. Dia menjalani kehidupan yang lebih baik dengan mengembangkan Taman Siswa dan pada tanggal 17 Agustus 1946 diangkat sebagai Maha Guru di Sekolah Polisi Republik Indonesia bagian tinggi di Mertoyudan, Magelang. Sebelumnya pada tahun 1945 di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Ki Hajar dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Lalu pada tanggal 19 Desember 1956, Universitas Gadjah Mada menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepadanya. Jasa-jasanya dalam bidang pendidikan diakui secara luas dan dia ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya, 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penetapan ini disahkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959 yang juga menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Surat keputusan tersebut diterbitkan pada tanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 di Padepokan Ki Hajar Dewantara. Jenazahnya disemayamkan di Pendapa Agung Taman Siswa sebelum dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada tanggal 29 April 1959. Upacara pemakamannya saat itu dipimpin oleh Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara.